Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023. Saya Imas Masripah, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Banjar. Panitia SNPMB menyediakan jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Untuk jalur SNBP, didasarkan pada nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Untuk biaya ditanggung oleh pemerintah dan kuota minimum 20%. Dan kedua adalah jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Untuk seleksi ini didasarkan pada hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah, kuota minimum 40%. Dan yang ketiga, jalur mandiri dapat menggunakan nilai UTBK, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah, kuota minimum 30%. Pada tahun ini, Panitia SNPMB menerapkan sistem single sign-on atau SSO. Jadi dimulai dari pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, dan pendaftaran UTBK SNBT. Jadi setiap jalur ini, baik sekolah ataupun peserta harus memiliki akun di SNPMB. Jadi yang pertama dilakukan adalah registrasi akun SNPMB di portal SNPMB. Ini portalnya. Setelah itu, setelah memiliki akun, sekolah boleh mengisi PDSS. Gitu ya. Terus kemudian siswa juga bisa mengisi pendaftaran di SNPMB, dan kemudian untuk yang ikut UTBK, dia juga bisa mengikuti pendaftaran UTBK SNBT. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Nah, informasi yang akan disampaikan terkait dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri program Diploma 3, Sarjana Terapan 4, dan Sarjana tahun 2023. Yang pertama, pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau yang sering kita kenal dengan istilah PDSS. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP dan Kurikulum 2013 Sistem Paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Panitia SNPMB menetapkan persyaratan. Yang pertama, persyaratan untuk sekolah. Sekolah harus mempunyai NPSN. Yang kedua, sekolah harus sudah terakreditasi. Dengan ketetapan untuk sekolah akreditasi A mendapat kuota 40%, akreditasi B mendapat kuota 25%, dan akreditasi C dan lainnya mendapat 5%. Dan sekolah harus mengisi PDSS dan data yang diisikan hanya data yang eligible sesuai dengan ketentuan. Persyaratan untuk siswa harus duduk di kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul. Pertama, di bidang prestasi akademik dengan memiliki NPSN dan terdaftar di PDSS. Yang kedua, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Dan bagi siswa yang memilih program studi bidang seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Dan untuk pemilihan program studi, setiap siswa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih program studi di PTN, dan setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, maka salah satu PTN-nya harus berada
di provinsi sekolah asal siswa. Dan jika memilih 2 prodi di satu PTN, itu maka boleh memilih PTN di provinsi manapun. Tahap pendaftaran SNBP tahun 2023. Yang pertama, panitia SNPMB mengumumkan kuota. Yang kedua, sekolah melakukan registrasi akun SNPMB. Yang ketiga, siswa melakukan registrasi akun SNPMB. Kemudian sekolah dan siswa boleh melihat data yang akan diluncurkan oleh panitia SNPMB mengenai jumlah siswa yang eligible mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah. Kemudian sekolah menentukan calon, sekolah mengisi PDSS, kemudian siswa melakukan pendaftaran SNBP, kemudian peserta memilih PTN dan program studinya, kemudian pengunggahan portofolio bagi peserta yang memilih program seni dan olahraga, kemudian seleksi jalur SNBP, kemudian pengumuman, dan tahap selanjutnya adalah daftar ulang di PTN yang dituju oleh peserta. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, ini jadwal SNBP tahun 2023, silakan boleh dilihat. Selanjutnya kita akan membahas tentang SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Seleksi nasional berdasarkan tes merupakan jalur tes nasional masuk perguruan tinggi negeri yang digelar oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau yang kita kenal dengan SNPMB. Untuk UTBK tahun 2023, materi tes yang akan diberikan yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, metode tesnya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, dan kesempatan tesnya setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari, dan 28 sesi. Jadi setiap hari ada 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Persyaratan UTBK tahun 2023 yang pertama, peserta harus memiliki akun SNPMB. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Yang kedua, lulusan SMA, MA, atau SMK sederajat tahun 2021 dan 2022, atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Persyaratan peserta, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN dengan prinsip merdeka bertanggung jawab. Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 dan membayar biaya UTBK. Nah, untuk biaya UTBK tahun 2023, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SMBT sebesar Rp200.000. Mekanisme pembayarannya akan dijelaskan atau diumumkan kemudian. Dan materi ujian UTBK yang pertama adalah tes potensi skolastik, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, 4 literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktu yang disediakan 195 menit.
Materi UTBK 2023 yang pertama tes potensi skolastik. Biasanya disebut dengan TPS, tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Yang kedua adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang ketiga, penalaran matematika tujuannya untuk mengukur berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Tahap pendaftaran UTBK SNBT 2023, yang pertama registrasi akun SNPMB. Jadi semua calon pendaftar UTBK wajib melakukan registrasi akun SNPMB di laman https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kemudian login. Setelah itu login dengan menggunakan akun SNPMB, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, yang selanjutnya memilih lembaga dan mekanisme pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, melakukan login kembali, dan melengkapi data, kemudian mengikuti UTBK. Siswa SMA SMK dan MA sederajat lulusan 2021 dan 22 wajib membawa ijazah. Kemudian ini persyaratan ini yang harus dibawa ketika mengikuti UTBK. Yang kedua bagi siswa SMA MA sederajat, SMK sederajat lulusan 2023 wajib membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Bagi peserta tunanetra atau low vision harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Dan bagi para siswa yang tidak melengkapi persyaratan tadi, maka akan ditolak oleh panitia untuk mengikuti UTBK. Nah, selanjutnya ini lokasi UTBK ada di 74 pusat UTBK PTN. Dan lokasinya nanti kalian bisa lihat sendiri di laman snpmb.bpp.kemdikbud.go.id. Nah, ini pelaksanaan UTBK 2023 dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombangnya 7 hari, setiap hari dilakukan 2 sesi, yaitu pagi dan siang. Dimulai dari tanggal 8 Mei untuk gelombang 1 sampai dengan 14 Mei. Dan untuk gelombang 2 dimulai dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei. Nah, ini untuk jadwalnya. Untuk pagi dimulai dari jam 06.45 berakhir pukul 10.30 untuk WIB ya. Dan siangnya dimulai dari pukul 12.30 dan berakhir di pukul 16.15 untuk WIB. Persyaratan peserta SNBT 2023. Yang pertama, siswa SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2021 dan 2022 harus sudah memiliki ijazah, dan bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Dan bagi lulusan 2023 wajib membawa surat keterangan yang sesuai. Yang kedua, memiliki nilai UTBK tahun 2023, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi,
Dan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Dan untuk pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu perguruan tinggi negeri atau memilih satu program studi masing-masing satu program studi pada 2 PTN dengan prinsip merdeka bertanggung jawab. Dan untuk jadwalnya, ini boleh dilihat jadwal UTBK dan SNBT. Untuk pelamar beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Informasi detailnya dapat dilihat pada website KIP Kuliah di laman ini, https://kipkuliah_kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, untuk selanjutnya, ini informasi tentang Sekretariat SNPMB BPPP ada di Gedung D, lantai 2, Komplek Kemendikbud Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, 10270. Ini emailnya, teleponnya, call centernya, dan ini helpdesk-nya. Dan ini adalah laman resminya. Dan ini media sosialnya, dari mulai Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube-nya. Jadi jangan sampai kalian dapat informasi hoax. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.